بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Ya ayuhan nasu, wahai para manusia, ittaqu, takwalah kalian semua, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Wahsyau, dan takutlah, yauman, suatu hari, yajzi, yang tidak bisa menahan, walidun, orang tua, an waladihi, dari anaknya, sedikit pun dari azab. Wala mauludun, tidak pula anak, wajazin, dia bisa menahan, an walidihi, dari orang tuanya, syai'an, adab sedikit pun. Inna wa'dallahi, sungguhnya janji Allah, hakun, adalah pasti. Fala taghurrannakum, maka jangan sampai menipu kalian, al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum, dan jangan sampai menipu kalian, billahi, atas nama Allah, al-ghurur, setan penipu. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ilmu saati, ilmu mengenai kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah menurunkan hujan. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui ma, bayi, fil arhami, yang ada dalam kandungan-kandungan. Ma, apa saja, fil arhami, yang ada dalam kandungan-kandungan. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui. Wa ma tadri, dan tidaklah mengetahui, nafsun, satu jiwa pun, madza taksibu ghadan, apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui, bi ayyi ardin, di mana tempat dari bumi, tamutu, dia akan mati. Innallaha, sungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha waspada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemarin dijelaskan dalam ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang kafir atau imannya lemah, ketika mereka di lautan ingat kepada Allah, di daratan lupa kepada Allah, perasaannya setelah di darat tidak akan bisa dihukum oleh Allah, tidak bisa diazab oleh Allah. Maka Allah mengingatkan, wahai manusia, kalaupun kamu di dunia ini perasaannya bisa lari, ingatlah bahwa akan ada hari di mana kamu tidak bisa lari dan tidak bisa merasa lari. Sebenarnya di dunia ini manusia juga tidak bisa lari, cuman merasa bisa lari.
Sebenarnya manusia di dunia ini juga tidak berkuasa. Tetapi merasa bisa berkuasa. Merasa jadi raja. Nah, nanti ketika di akhirat, perasaan-perasaan itu dihilangkan oleh Allah. Ditampakkan yang kuasa hanya Allah, yang jadi raja hanya Allah. Limanil mulkul yawm. Lillah al-wahidil qahhar. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Milik Allah. Sebenarnya kerajaan milik Allah bukan hanya ketika di akhirat. Di dunia ini kerajaan juga milik Allah. Cuman ketika di dunia ini banyak yang merasa jadi raja. Makanya dikasih tahu oleh Allah. Walaupun kamu di dunia ini perasaannya bisa lari, bisa begini, bisa begitu. Ketahuilah kamu akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat. Yang di situ akan ditunjukkan keadilan dengan seadil-adilnya. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah. Hari itu manusia mengikuti panggilan yang tidak ada beloknya. Maksudnya bagaimana dipanggil? Semua kumpul, sudah nggak bisa belok. Kalau di dunia ini banyak untuk belok. Dengar adzan, kelihatannya di masjid, belok. Kelihatannya berangkat ngaji, belok. Dari rumah berangkat ke pondok, belok. Dari pondok pulang ke rumah, belok. Nah, di dunia ini kalau mau belok itu kayaknya masih bisa. Ingat suatu masa akan ada hari di mana kamu dipanggil dan tidak bisa belok-belok. Nggak bisa belok-belok, nggak bisa berisik. Nah, sekarang orang berangkat memenuhi panggilan Allah berisik. Dari rumah ke masjid bicara, nggak berhenti-berhenti. Dari kamar bicara, nggak berhenti-berhenti. Sampai di masjid pun bicara, nggak berhenti-berhenti. Sudah qomat pun bicara, nggak berhenti-berhenti. Nah, nanti kalau di sana, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah wa khasa'atil aswat. Suara itu hilang. Nggak ada yang berani bicara. Nggak ada yang berani bersuara. Fala tasma'u illa hamsa. Yang ada hanya suara langkah kaki manusia menuju padang mahsyar. Ini semua hari ini cerita, tapi suatu hari nanti akan jadi nyata. Maka orang yang pintar itu orang yang memikirkan perkara yang akan datang. Bukan memikirkan perkara yang akan ditinggalkan. Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Kita ini tidak ada hari kecuali tambah jauh meninggalkan dunia, tambah dekat kepada akhirat. Kalau kita masuk di suatu masjid, biasanya sebelum qomat ada timernya. Dan timernya ini berjalan mundur. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, tit, qomat. Nah, timer kita itu juga sudah ada. 60 tahun. Berulang terus. 50, 40, 30, 20, 10, 1 detik, tet, langsung berangkat ke akhirat, nggak bisa dimundurkan walaupun 1 detik maupun dimajukan 1 detik. Yes. Walaupun semua seluruh dunia menangisi kepergian seseorang, tidak bisa menahan dia dari kematian. Sampai di sana, la yajzi walidun an waladihi, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Tidak ada saling bantu-membantu. Semuanya nafsi, nafsi, nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua sudah memikirkan diri sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra.
Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Kalau ada orang diminta untuk menanggung dosanya orang lain, enggak ada yang mau. Walaupun dulunya akrab, teman dekat, suami istri, ayah anak, adik kakak, ya, atasan bawahan, pejabat dan rakyatnya, tidak ada hubungan di situ. Kalau satunya kafir, satunya Islam, atau sama-sama kafir. Tapi kalau ada orang Islam dan orang Islam, masih bisa saling bantu-membantu. Makanya ayat ini, kata para ulama, untuk orang-orang kafir. Buktinya dengan An-Nas. Kalau untuk orang-orang iman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas itu biasanya adalah untuk orang kafir. Tetapi orang iman juga perlu hati-hati juga. Orang iman itu memang sifat mereka itu selalu saling bantu-membantu. Waktu dua-duanya masih hidup, saling bantu-membantu. Ngasih makan, ngasih minum, ngajak kepada kebaikan, belajar ilmu, dan seterusnya. Satunya mati, satunya hidup, juga saling bantu-membantu. Yang masih hidup, membantu yang wafat, disolati, dikafani, dimandikan, dikuburkan, didoakan. Yang sudah mati pun bisa membantu yang hidup. Dengan izin Allah. Ya, yang sudah mati pun bisa membantu yang hidup. Orang-orang sudah mati, berapa banyak ceritanya. Memberi nasihat. Sebagaimana Nabi Ibrahim pesan kepada umat ini, mengucapkan salam kepada umat ini. Ardul jannati qi'an, surga itu masih lapang tanahnya. Nanti tanamannya adalah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi sudah mati pun masih bisa membantu yang hidup. Sama-sama sudah mati pun saling mensyafaati. Itulah indahnya orang iman. Jadi hubungannya itu tidak terputus dengan kematian. Kalau orang kafir, begitu mati langsung putus asa. Kama ya'isal kuffar min ashabil kubur. Di antara tafsirnya, orang-orang kafir kalau temannya sudah mati, sudah lupa. Sudah enggak bisa membantu lagi, sudah enggak bisa berhubungan lagi. Kalau orang iman tidak. Sama-sama hidup, satu mati, satu hidup, dua-duanya mati, masih bisa saling memberi manfaat. Karena mereka orang yang mulia di sisi Allah. Tapi tetap saja orang itu harus punya amalan. Orang kemudian mengandalkan syafaat terus tidak beramal, ini namanya orang yang ngelamun. Ini orang yang ngelamun. Orang yang berharap syafaat itu bagaimana? Innalladzina bukan. Orang berharap syafaat itu sebagaimana ceritanya Sayyidina Rabi'ah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini berharap kumpul dengan engkau di surga. Berharap syafaatmu kumpul dengan engkau di surga. Maka Nabi bersabda, fa'inni ala dzalika bikasratis sujud. Kalau kamu pengen dapat syafaatku, pengen kumpul dengan aku di surga, maka perbanyak sholat. Maka orang itu mendapatkan syafaat ya perlu beramal. Walaupun juga ada hadis syafaati li ahli kabairi min ummati, inni la asfa'u li ummati aktsara min adadi hajarin wa madar. Nah, ini hadis ini juga ulama-ulama juga tahu, wali-wali juga tahu, tapi wali-wali beramal. Nah, kita tertipu. Ya, makanya Nabi
memberi janji syafaat kepada orang-orang yang beramal. Amalan yang utama tentu iman. As'adun nasi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Kemudian orang suruh mengucapkan doa habis azan, fa innahu man sa'alallaha liyal wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Siapa yang minta derajat wasilah untuk Nabi setelah azan itu doa setelah azan, halat lahu syafa'ah, maka dapat syafaat. Orang suruh ziarah kubur Nabi, man zara qabri ba'da mamati wajabat lahu syafa'ati. Jadi mengharapkan syafaat itu dengan amal, bukan diam saja. Apa? Nunggu syafaat. Ini namanya orang pengen kenyang tapi diam saja. Mau kenapa? Biar kenyang. Makanannya ya saya berharap tiba-tiba kenyang sendiri gitu. Ini orang gila. Allahu Akbar. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu benar. Beda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu berjanji tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menepati. Ya. Kadang-kadang orang itu berjanji pengennya menepati. Besok kamu saya kasih uang, ternyata besoknya enggak punya uang. Besok kamu akan begini, ternyata besok itu dia enggak punya itu. Banyak kelemahan-kelemahan, walaupun dia ini orang jujur, tetapi banyak yang menghalangi dia untuk menunaikan janji dia. Nah, sedangkan Allah ini maha kuasa atas segala-galanya. Dan janji Allah tidak mungkin diingkari. Innallaha la yuhlifu al-mi'ad. Maka Allah ketika menjanjikan hari kiamat, ya pasti. Nggak bisa ditunda oleh siapapun. Saya pengen mati tapi nggak pengen dibangkitkan. Oh nggak ada. Saya nggak usah surga, nggak usah neraka, gini-gini aja. Nggak ada. Manusia kalau nggak surga ya neraka. Tidak ada yang ketiga. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kita. Hari-hari fikir dunia, bicaranya dunia, cita-citanya dunia, angan-angannya dunia, impiannya dunia, lagi tidur pun mimpinya dunia. Hasilnya meninggal dunia. Nah, hasilnya nggak kurang nggak lebih, mesti begitu. Orang-orang yang sakit tidak bisa lama tinggal di dunia. Orang yang sehat pun nggak bisa lama tinggal di dunia. Orang miskin tidak bisa lama tinggal di dunia. Yang kaya pun juga nggak bisa tinggal lama di dunia. Orang-orang nakal, orang-orang fasik, orang zalim nggak bisa lama di dunia. Orang soleh, orang suci, para nabi, para rasul pun nggak bisa lama di dunia. Karena apa? Karena memang kita diciptakan bukan untuk dunia. Ini masalahnya itu. Bukan masalah ini mati kok kurang soleh, itu enggak. Ini mati karena kurang amal, enggak. Ini mati karena kurang duit, enggak. Mati itu karena umurnya habis. Udah. Mati karena umurnya habis. Maka orang mengumpulkan sesuatu yang kemudian ditinggalkan tanpa ada urusan akhirat di situ, ya betul-betul rugi. Dan tipuan dunia ini sudah berhasil menipu orang begitu banyak sekali sebelum kita. Bahkan kita sendiri ini juga tertipu kadang-kadang. Maka ini harus hati-hati. Para ulama mengatakan dunia itu seperti kancing baju. Kalau dimasukkan keluar lagi. Maksudnya bagaimana? Kelihatannya selesai masalah, ternyata ada masalah baru lagi. Kelihatannya selesai masalah, ternyata ada masalah baru lagi. Terus begitu. Kalaupun selesai semua masalahnya, masih ada masalah namanya kematian. Maka
Sampai ada yang mengatakan lidu lil mauti wabnu lil harabi fa innakum fakullukum tasiru ila tababi. Lahirkanlah anak yang banyak supaya apa? Supaya mati. Wabnu lil harabi, bangunlah bangunan yang besar. Lil harabi, biar hancur. Jadi dunia itu kalau dipikir enggak enak, ya enggak enak semua. Apa itu sehat? Sehat menunggu sakit. Apa itu muda? Muda menunggu tua. Apa itu hidup? Hidup menunggu mati. Apa itu mati? Mati menunggu dibangkitkan lagi. Allah. Maka di dunia ini kalau dipikir enggak enaknya, enggak enak. Tapi ada satu perkara di dunia yang tidak ada di akhirat. Yaitu dunia bisa amal, akhirat tidak bisa amal. Al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini ada amal tapi enggak dihitung, ya, sepertinya berjalan begitu saja amalan itu. Yang sholat ya gitu-gitu saja, yang enggak sholat juga gitu-gitu saja. Yang lamun juga aman, yang nulis juga aman, kayak sama saja. Nah, nanti begitu di akhirat jadi beda. Yang lamun, enggak ngelamun, ya beda nilainya. Kelihatan nulis tapi gambar rusa apalagi. La ilaha illallah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai menipu kalian atas nama Allah, si setan yang penipu. Jadi setan ini menipu manusia atas nama Allah. Memberi nasihat-nasihat kepada manusia agar manusia ini jauh dari ridha Allah. Maka dikatakan wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihima wa inhuma mahadhakan nusha fattahimi. Nah, kalau setan itu sudah ngajari kita sesuatu, jangan ikut. Karena setan itu ya, kalau orang buruk, ya, nggak tahu agama, ya dia akan langsung ngajak untuk meninggalkan agama begitu saja. Tapi kalau orang-orang yang sudah mulai belajar fikih, belajar hadis, ya, belajar tasawuf, maka nanti akan ditipu dari arah ilmunya itu sendiri. Kamu kalau di depan nanti riya, di belakang saja. Ya, akhirnya di belakang tetap riya. Kamu nanti kalau tahajud jadi enggak salat subuh. Padahal salat subuh itu fardu, tahajud sunnah. Akhirnya enggak tahajud dan enggak salat subuh. Ini setan pintar begitu. Yang penting itu ilmunya. Kalau ilmunya sudah mentok, tidurnya pun naumul alim asyaddu ala syaitan min ibadati alfi abid. Orang alim itu kalau tidur lebih membahayakan daripada 1000 ahli ibadah. Setan itu orang alim zaman dulu kok enggak suka tidur ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, alim semua kok enggak suka tidur. Nah, ini yang belum jadi imam, bahkan makmum pun belum bisa, masih masbuk aja makmumnya itu. Itu malah tidur saja. Nah, ini setan ini menggoda kita ini dari arah-arah baik. Nah, ngaji itu enggak usah lama-lama, setahun cukup, yang penting diamalkan. Enggak semua orang harus jadi ulama, tapi semua harus jadi ahli ibadah. Harus jadi ahli berjuang. Maka mondok setahun cukup. Yang 10 tahun aja masih begitu-gitu aja. Paling setahun masih bau kerupuk nanti. Bau kerupuk Sanbar. Allah. Makanya ini tipuan-tipuan syaitan kepada orang-orang yang beramal. Tipuan syaitan kepada orang-orang yang sudah mulai pintar. Setan mengajari kita, ya, maksiat-maksiat dikit enggak apa-apa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Maksiat dikit, salat sekali beres, bersih lagi. Ini seperti orang yang
meletakkan telur satu di satu timbangan, kemudian telur satunya 1000, timbangan sebelahnya 1000 telur. Kemudian dia berharap telur yang satu ini lebih berat daripada telur yang 1000. Nah, ini namanya orang lamun begini ini. Nah, ini orang-orang yang amal ini ditipu dengan berbagai hal. Orang yang pelit ditipu lagi dengan cara lain. Yang penting itu sholat, puasa. Nanti kalau kamu infak malah riya, sudah. Pokoknya sholat terus, puasa terus, ngaji terus, nggak usah infak. Nah, ini juga tertipu juga. Kok tertipu semua? Memang pinter nipu. Nipunya sudah 7000 tahun. Setan nipu mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah 7000 tahun. Ya, sudah 7000 tahun setan itu kerjaannya ya nipu tok itu, nggak ada kerjaan lain. Kalau kita kan baru belajar nipu. Nipu Ustaz, izin Pak, sakit. Panas-panas pakai jaket. Ini sakit. Nah, ini kan baru 2 hari belajar nipu. Nah, kalau setan ini sudah 7000 tahun nipunya. Dan yang ditipu sudah banyak. Dan sudah pada masuk neraka yang ditipu itu. Allah. Maka wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai menipu kamu setan yang penipu. Maka kalau setan nakut-nakuti kita. Kamu kalau ngaji terus mau makan apa? Nanti kalau gede terus gimana? Tanya balik, setan, nanti kalau saya nggak ngaji, saya di akhirat jadi apa? Kalau saya nggak amal agama, nanti di akhirat kalau Allah murka kepada saya harus bagaimana? Kamu mau bantu? Nah, bingung, langsung kabur setannya itu. Tapi datang lagi nanti tetap. Nah, namanya juga setan. Setan itu bandel. Kalau nggak bandel nggak jadi setan. Karena setan itu punya prinsip yang tidak tertulis. Sebagaimana ada orang bilang, selagi janur kuning belum melengkung, masih ada kesempatan untuk menikung. Maka setan juga punya prinsip. Selagi nyawa masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk menyesatkan. Nah, tinggal prinsipnya kuat mana gitu aja. Kalau cuma tikung-tikungan nggak usah nunggu janur, depan banyak tikungan depan. La ilaha illallah. Salatullah